Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 19 September 2022 terambil dari Mazmur 22 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Sai jamita horokuma gowarmu tuaka haha anggiku, jala pujiokku maho di tonga-tonga ni huria namar luhuti." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik menunjukkan hidup yang memuji Tuhan kepada siapa saja. Jemaat Kristus yang saya kasihi, memang lebih gampang mengeluh dan bersungut-sungut ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan lancar. Pada saat mengalami jalanan yang macet, ekonomi yang sulit, kesehatan yang menurun, atau situasi dan kondisi yang ada tidak seperti apa yang diharapkan, orang-orang bisa dengan cepat mengeluh dan patah semangat. Tetapi haruskah demikian? Firman Tuhan mengajar kita untuk bersyukur dan memuji Allah, bukan mengeluh atau bersungut-sungut. Firman Tuhan mengajarkan kepada umat Tuhan agar tidak hanya melihat kepada masalah yang ada, melainkan mengarahkan pandangan kepada Allah. Sebagaimana yang dialami dan disaksikan oleh Daud, bahwa Tuhan mengerti kesusahan umatnya dan mau mendengar seruan doa mereka. Mazmur 22 ayat 25. Sehingga ia senantiasa memuji Tuhan dan memasyurkan namanya. Mazmur 22 ayat 23 dan 26. Daud memuji Tuhan dan menyerukan agar orang-orang yang takut akan Tuhan memuji Dia. Mazmur 22 ayat 23 sampai 26. Daud menyatakan bahwa ia akan memuji-muji Tuhan di hadapan publik, yaitu dalam jemaah yang besar, ayat 23. Mazmur ini menggambarkan sebuah pengakuan untuk memasyurkan nama Tuhan di hadapan orang terdekat dan di tengah-tengah kehidupan jemaah. Belajarlah memandang kepada Allah yang mengasihi dan peduli kepada kita. Ia mengerti kesusahan kita dan mau mendengar seruan kita. Saudaraku semua di dalam Yesus Kristus. Hans Lilje adalah seorang hamba Tuhan dari kota Berlin yang pernah merasakan kekejaman yang dilakukan pemerintah Hitler. Satu kali ia didatangi agen rahasia Nazi yang lalu menangkapnya. Ia dijebloskan dalam penjara yang sudah penuh sesak. Namun di satu hari Minggu, Hans mulai berlutut dan berdoa. Ia bersiul menyenandungkan pujian bagi kebesaran Tuhan. Ternyata siulan itu segera disambut dengan siulan-siulan dari sel-sel penjara lain. Semuanya menyuarakan pujian bagi Tuhan. Maka terjadilah suasana yang aneh. Penjara dipenuhi siulan yang riuh rendah. Ternyata di dalam penjara itu banyak juga orang-orang Kristen yang sedang menderita. Saat itulah terjadi kebangunan rohani di penjara tersebut. Dan ketika pendeta Hans Lilje dilepaskan dari penjara, ia justru berkata bahwa hari-harinya di dalam penjara merupakan hari-hari yang penuh keindahan dan patut dikenang sepanjang masa. Memuji Tuhan ketika kita dalam keadaan baik adalah hal yang mudah. Tapi jujur saja, sanggupkah kita tetap memuji Dia ketika persoalan, sakit, dan pergumulan hidup bertubi-tubi datang menyerang kita? Seringkali yang keluar dari mulut kita saat itu adalah keluhan-keluhan yang meratapi kondisi kita. Padahal bahkan ketika kita sedang masuk dalam tanda kutip penjara masalah seperti itu, Tuhan bukannya tidak hadir,
kisah Hans Lilje ataupun pengalaman Paulus dan Silas di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 adalah buktinya. Bahkan bukan satu kemustahilan bagi Tuhan untuk membuat sebuah penjara sebagai tempat untuk mengadakan kebangunan rohani. Dan itu juga tergantung pada respons kita. Jika pendeta Hans tidak mengawali siulan pujian, atau jika Paulus dan Silas tidak mulai membuka mulut untuk memuji Tuhan, atau jika mereka justru mengulah, maka kejadiannya bisa lain. Kita tidak akan mengalami kemenangan ketika kita tidak mau terjun ke medan pertempuran. Sekali waktu Tuhan bisa mengizinkan kita untuk tanda kutip di penjara atau berada di tengah padang gurun sebagai cara agar ia dapat mendemonstrasikan kuasanya. Karena itu, apapun keadaan Anda saat ini, mari gantikan keluhan dengan pujian. Karena dalam pujian ada kelepasan dan sukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya untuk memuliakan dan memuji Engkau dimanapun kami berada dan pada saat kapanpun lewat perkataan dan perbuatan kami yang berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Ya Bapa, berkatilah orang-orang yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit apapun itu, dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.